Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di tadabbur atau mempelajari isi kandungan Al-Quran juz 5 ya. Yang sebelumnya udah juz 4, sekarang juz 5, mulai dari surat An-Nisa ayat 24. Kita lanjutkan ya, langsung saja. Ini ayat 24 ini melanjutkan dari sebuah bagian dari bagian sebelumnya, yaitu beberapa hukum perkawinan. Jadi masih tentang perkawinan. Itu ayat 24 ya. 24 langsung sampai dengan ayat 28. Kemudian bagian berikutnya yaitu Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan. Jadi ada hak-hak yang mesti dilindungi ya, antara laki-laki dan perempuan. Ini saya sarankan kembali bahwa ini hanya bagian-bagian saja ya yang dibahas, tidak secara mendetail per ayat. Dan ini hanya sekilas saja, dan untuk bisa mendetail memahami ayat-ayat per ayat Al-Qur'annya, saya sarankan untuk bisa membaca sendiri dari Quran terjemah ya. Kenapa Quran terjemah? Karena sebagian kita khususnya di Indonesia itu adalah orang yang minoritas untuk paham bahasa Arab. Enggak apa-apa untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran melalui terjemahnya, enggak apa-apa, karena niat kita adalah untuk memahami. Dalam surat Shad ayat 29 dan surat Muhammad ayat 24 itu bahwa Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Jadi salah satu pemahaman kita yaitu untuk dari terjemah ya, boleh saja, enggak apa-apa. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu beberapa peraturan hidup bersuami istri. Nah, ini ada ya peraturan hukum-hukumnya. Bahkan kalau bisa dibilang hal-hal seperti ini adalah hukum-hukum fikih yang ada di dalam Al-Quran. Ini ada ya. Salah satunya ini saya panjang sekali di sini ya, ayat 34-nya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sangat populer ya. Udah tahu ini ternyata di surat An-Nisa ayat 34. Kita lanjutkan ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Jadi emang beda ya. Kenapa Allah mengatakan, Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Ini ada hal-hal yang tertentu ya, dilebihkan, baik tenaga dan sebagainya ya. Kemudian bagian berikutnya itu adalah kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Kemudian berikutnya ada kesucian lahir dan batin dalam sholat. Jadi kurang lebih ketika kamu sholat, melakukan sholat, makanya kebanyakan sholat itu kan kalimatnya adalah qiyamus sholat. Qiyamus sholat itu adalah sempurnakanlah sholat, atau sholat itu yang benar-benar dilakukan dengan lahir dan batin. Lahirnya itu mungkin dengan suci, hadas besar, hadas kecilnya, dan wudhunya. Kemudian batinnya itu ya hatinya mesti suci. Makanya kalau umpamanya kamu berjamaah di masjid, masuk ke masjid itu jangan ada pikiran apa-apa, udah bersihkan aja batin. Jangan ada pikiran apa-apalah gitu. Bersihkan. Itu kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada bagian lainnya, orang-orang yang tidak suci batinnya dalam ancaman Allah terhadap mereka. Orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka. Jadi batin ini yang dimaksudnya adalah hatinya ya. Ini saya bacakan salah satu ayat
awalnya, yaitu apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian Alkitab, Taurat maksudnya di sini, mereka memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat menyimpang dari jalan yang benar. Ya, ini saya bacakan ya. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yastaruna dolalata wa yuriduna an tadilu sabila. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya ulangi ya, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi kitab, itu Taurat, mereka memilih kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat. Jadi menyesatkanlah intinya ya, menyesatkan. Oke, begitu. Untuk bagian selanjutnya ini banyak sekali. Ini saya sarankan kembali, silahkan untuk lebih detailnya baca sendiri di Quran terjemah. Jadi mesti punyalah ya. Sekarang kan eranya zaman digitalisasi. Kalau nggak sempet punya Quran cetaknya ya, download dah. Aplikasi juga banyak ya. Jangan sampai sekarang ini bisa dipastikan tiap orang punya HP ya, yang Android atau iOS ya, yang ada aplikasinya atau App Store dalamnya. Jangan sampai nggak ada Al-Quran itu. Banyaknya main game aja atau aplikasi yang lainnya. Ya harus kita seimbang ya, seimbang lah, minimal seimbang. Jadi di sana banyak, di aplikasi atau app di App Store atau Play Store, ada banyak aplikasi Al-Quran terjemah. Kamu pelajari di sana, nggak apa-apa, bagus. Oke, selanjutnya untuk dasar-dasar pemerintahan. Ya, dasar-dasar pemerintahan di sini ada. Jadi sampai ke pemerintahan juga ada aturannya gitu. Sini awalnya saya sebutkan ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, ada sebuah amanat yang harus sesuai kepada orang yang amanat juga. Makanya Nabi itu diberi gelar Al-Amin, kemudian Sidik, Amanat, Tablik, Patonah. Itu sifat Nabi yang bukan berarti ya itu kan Nabi, kita kan beda gitu. Jangan gitu. Karena Nabi itu adalah contoh gitu. Contoh bagaimana kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu keharusan siap siaga terhadap musuh. Jadi ini mungkin saya beri gambaran begini ya. Dalam keadaan apapun kita harus siap terhadap musuh lah ya. Itu jelas musuh, apakah musuh secara dohir, apakah musuh secara langsung gitu, secara non dohir gitu. Ya sini ya, awalnya biasanya di awal ayatnya itu bisa menggambarkan dari bagian-bagian berikutnya. Orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Nah, ini gambaran kan kalau dulu zaman Rasulullah itu banyak perang ya. Sekarang juga banyak. Cuman perangnya itu kalau dulu perang fisik, kalau sekarang perangnya perang melawan godaan setan. Karena kalau kita ketahui itu bangsa jin yang menggoda manusia itu kan makin bertambah banyak dibanding dulu. Jadi godaannya makin banyak juga kan gitu. Dengan makin majunya zaman, makin banyak godaan juga gitu. Ya, jadi kita harus bersiap-siap
mengantisipasi apa yang harus kita lakukan menghadapi godaan-godaan tersebut. Oke. Oke, kita langsung saja ke bagian berikutnya, yaitu sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan. Jadi ya inilah, banyaklah orang munafik itu kan, ya gambarnya begini, gambarannya ya. Oh ya, maju perang, ayo kita perang. Dianya mundur gitu, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Ini gambaran jelas dalam Al-Qur'annya secara mendetail ada di bagian-bagian ayat-ayat ini. Karena dengan waktu yang terbatas saya tidak bisa membacakan per ayatnya. Saya hanya bisa menyarankan, yuk kita belajar bareng untuk bisa memahami Al-Quran melalui media apapun, media cetaknya ataupun media elektroniknya gitu. Bagian berikutnya itu kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya. Ini ada di sini, perang ya. Di perangnya itu ada yang dimaksudkan perang ini secara fisik ataupun perang melawan setan ya, godaan-godaan setan. Cara menghadapi orang-orang munafik ya, ini ada di sini. Kemudian hukum membunuh seseorang muslim. Wah, ini jelas ini ada hukumnya ya. Di sini panjang sekali penjelasannya. Kemudian berlaku telitilah mengambil suatu tindakan. Ya, jelas di sini saya bacakannya dulu ya. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitulah juga keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-nikmatnya atas kamu, maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kurang lebih begini ya pemahamannya yang saya pahami. Mudah-mudahan kamu bisa mengembangkan sebuah pemahaman ayat ini. Jadi jangan seenakannya aja main tuduh bunuh gitu dalam ayat ini menjelaskan begitu. Hanya karena dunia gitu. Hanya karena sebuah kekayaan. Jadi kan korelasinya dari ayat ini adalah ketika kamu menginginkan dunia sebagai fasilitas kamu menuju akhirat, harusnya kan gitu. Dunia itu menjadikan fasilitas untuk akhirat, bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, bukan. Jadi ya udah, saya akhirat saja lah, ini ibadah saja, meninggalkan dunia, bukan begitu. Tapi jadikanlah dunia itu adalah fasilitas untuk akhirat. Ini contoh terbesar saja, Rasulullah kan seorang pedagang, itu saja. Tapi dalam kamu mencari dunia itu harus dengan cara-cara yang baik. Nah, ini hubungannya dengan ayat itu, dengan ayat ini begitulah kurang lebih ya. Jadi jangan kamu melakukan segala hal, melakukan segala cara untuk demi mendapatkan dunia. Kurang lebih begitulah. Kemudian bagian berikutnya itu perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad. Jadi ini saya bacakan lagi lah ya dari di awal ayat tentang pembahasan ini. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya.
Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Jadi kurang lebih maknanya beginilah. Kalau ini menjelaskan tentang perang di zaman Nabi, kalau sekarang pun perang menghadapi kehidupan dunia lah, kebutuhan hidup lah. Kalau bisa diibaratkan itu adalah ikhtiar kalau zaman sekarang. Ikhtiar itu kan dalam sebuah keterangan hadis itu disebutkan bahwa orang mencari nafkah untuk keluarganya itu sama dengan jihad. Di jihad pada zaman sekarang itu ya ikhtiar kita gitu. Ikhtiar kita mencari penghidupan sebagai fasilitas untuk mencapai kebaikan akhirat. Kurang lebih begitu ya. Kita ulangi ya, tidak sama antara mukmin yang duduk, yang diam-diam aja lah gitu, dengan yang tidak punya ujur ya. Ini ada sebetulnya ya. Ini asbabun nuzulnya ketika perang Tabuk kalau nggak salah ya. Perang Tabuk ada orang yang nggak ikut ekspedisi Tabuk tersebut, dan ya jelas ini turun ayat ini gitu. Jadi tidaklah sama orang yang cuma diem-diem aja dengan orang yang berperang, berikhtiar kalau zaman sekarang gitu. Jadi ini jelas ada ayatnya, ini surat An-Nisa ayat 95 ya. Kemudian berikutnya ada kewajiban berhijrah di jalan Allah dan balasannya. Nah, ini ada ini ya, ada ayat favoritnya. Saya ini favorit sekali. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Wa may yahruj min baitiha muhajira ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruh 'alallahi wa kana Allahi ghafurur rahim. Nah, ini saya bacakan artinya. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan keluasan rezeki lah yang banyak ya. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mati menimpanya, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Makna hijrah di sini itu, kalau dulu itu kan hijrahnya dari kebanyakan orang paham itu ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau makna sekarang itu hijrah dari sesuatu yang tidak baik ke yang baik gitu ya. Saya ulangi ya, wa may yuhajjir fi sabilillah yazid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Contoh yang fenomena banyak terjadi ya. Seorang artis umpamanya dia tidak berhijab tadinya, dengan aurat terbuka dan lain sebagainya, akhirnya dia berhijrah untuk tutup auratnya dan lain sebagainya. Mungkin karena kelasnya entertainer ya, ya ketakutan, wah nanti jobnya berkurangi karena saya berhijab dan lain sebagainya. Ini dijelaskan di ayat ini, surat An-Nisa ayat 100, bahwa ketika orang mau berhijrah maka Allah akan berikan keluasan rezeki. Jadi jangan khawatir gitu. Ketika kamu siap berhijrah, kamu akan diberi keluasan rezeki. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ini mungkin banyak viral ya, orang meninggalkan hal yang riba dan lain sebagainya. Ini tantangan ya sebetulnya, karena banyak zaman sekarang ini banyak hal-hal yang mengarah ke hal yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Bagian berikutnya adalah kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Nah, jadi
Ya, sholat itu kan wajib ya. Ini ada ayat favoritnya di sini. Saya langsung ke ayat favoritnya 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza manangtum fa aqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita bacakan artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi surat An-Nisa ayat 103 ini adalah salah satu dalil inti bahwa sholat itu adalah wajib bagi orang mukmin. Ya, di sini kan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diwajib ya. Jadi dalil kewajiban sholat ini adalah di ayat ini, ayat 103. Kemudian di keterangan lainnya, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Di sini bisa menerangkan bahwa ketika sholat itu kau tidak bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, ataupun dalam keadaan apapun itu bisa, gitu, boleh, dalam memperlihatkan situasi kondisi kita. Jadi bukan berarti kita nggak bisa berdiri nih, nggak, apakah kita nggak sholat ya bu? Bisa, sholat itu harus, karena sholat itu merupakan kewajiban. Kenapa kewajiban? Kewajiban dalam arti bahwa sholat itu adalah sebuah kebaikan yang akan menjadikan kebaikan pula untuk diri kita, gitu. Ya, kita lanjut aja ke berikutnya. Keharusan adil dan tidak memihak dalam menetapkan sesuatu hukum. Ini juga banyak ya bagiannya. Kemudian bagian berikutnya, kejelekan syirik dan pengaruh setan. Syirik ini maksudnya menyekutukan Allah ya, bukan iri, bukan iri dengki, bukan. Jadi menyekutukan Allah. Kita baca bagian awalnya, ayat bagian awal tentang hal ini ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, itu syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang menyekutukan Allah atau syirik, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi ada beberapa hal, salah satunya Allah akan mengampuni dosa apapun kecuali syirik, gitu. Dosa menyekutukan Allah. Dosa apapun. Boleh kamu bereksplorasi lah, mau dosa mabuk, dosa membunuh, dosa apapun itulah, Allah akan mengampuninya, gitu. Kecuali dosa syirik, gitu. Syirik itu menyekutukan Allah. Ya, banyak yang menyekutukan Allah itu gini ya, contoh ketika menyekutukan Allah itu, kamu meyakini bahwa sesuatu hal itu akan menjadi penolongmu, gitu. Contoh, kamu datang ke dukun ya, umpamanya dukun, kamu berarti meyakini bahwa dukun tersebut nih akan membantu kehidupan kita. Itu kan termasuk syirik, gitu. Itu salah satu contohnya, gitu. Kenapa kamu enggak, ketika kamu minta pertolongan, kenapa kamu enggak sholat saja? Karena kan dalam surat Al-Baqarah, surat dalam karena budu wa iya nasta'in, surat Al-Fatihah ya karena budu wa iya nasta'in, itu jelas bahwa hanya kepada Allah ibadah dan kepada Allah meminta pertolongan. Dan dalam surat Al-Ikhlas pun disebutkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Tempat bergantung itu ketika kita ada masalah apapun ya ke Allah kembalinya, gitu. Kita mintanya ke Allah, minta doa dan lain sebagainya, bukan ke dukun ataupun dan lain sebagainya.
itu salah satu contohnya ya, ataupun ke benda-benda tertentu. Oh, saya ini nih gara-gara ini nih benda ini saya bisa sukses atau apa gitu. Wah, itu wah gila, udah jauh lah pokoknya ya. Kemudian bagian berikutnya adalah pembalasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan. Nah, jadi ini tentang halusinasi. Jangan wah gini nggak usah lah pokoknya mah. Pembalasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi kamu berbuat apa dan kamu akan mendapatkan apa gitu. Nah, jadi jangan terlalu banyak berangan-angan lah intinya. Ini ada kaitannya dengan surat Ar-Rahman ayat 60 mungkin ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sesuatu yang baik akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ini kita lanjut ke keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. Ini masalah rumah tangga ini ada di surat An-Nisa ayat 127. Saya bacakan di ayat awal di bagian ini ya. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran. Juga memfatwakan tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka. Tentang anak-anak yang masih dipandang lemah, dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. Nah, ini mungkin masih ada kaitannya dengan sebuah kebaikan yang kita tanamkan dan akan menghasilkan sebuah apa yang kita lakukan. Ini di akhir ayatnya ini kan fa innallaha kana bihi aliman. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu keharusan bertakwa. Ini saya sarankan kembali ya, karena mungkin sebagian yang saya sampaikan tidak terlalu mendetail. Kamu baca terjemahnya agar kamu bisa paham lah gitu. Di berbagai media ya, apakah media cetak ataupun media elektronik, agar kamu bisa selalu mempelajari hal-hal apa saja dalam Al-Quran untuk kehidupan kita gitu. Dan jika kamu masih bingung, saya udah baca nih tapi bingung, nah, makanya dalam Al-Quran itu juga dijelaskan fas'alu ila dzikrillah in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Jadi, kalau umpamanya di zaman sekarang atau terdekat di lingkungan kamu ya, kayaknya ini bingung nih, saya mesti nanya ke Ustadz Anu nih. Ya udah tanya aja gitu. Fas'alu ila ahli dzikri ya. Fas'alu ila ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah tentang sesuatu hal yang kamu tidak ketahui kepada orang yang mengetahui gitu. Fas'alu ila ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian hal berikutnya yaitu bagian berikutnya yaitu ya keharusan bertakwa. Ya jelas bertakwa itu sebuah kewajiban. Ini takwa itu dalam arti makna secara umum yang bisa dipahami oleh kita itu taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kadang ya banyak yang orang gini ya. Mungkin itu juga jadi pertanyaan saya sendiri dulu, sampai sekarang juga masih ada. Salah satu bentuk takwa itu sholat, zakat, puasa. Kadang orang nanya gini, untuk apa sholat, untuk apa zakat, untuk apa puasa dan sebagainya. Sholat saja, untuk apa sih sholat gitu ya.
Ini sholat itu kan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, sebuah ketakwaan yang paling utama. Singkatnya beginilah, kalau orang nanya ketakwaan yang paling utama adalah sholat, ibadah yang paling utama adalah sholat, untuk apa sholat? Sholat itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi apapun bentuk takwa itu kembali kepada kita. Jika kamu takwanya bagus, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang paling bagus untuk dirimu sendiri, itu saja. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Keharusan berlaku adil. Nah, ini mulai dari ayat 135. Kemudian beberapa kejelekan orang-orang munafik. Jelas, orang munafik itu jelek lah. Kemudian sampai dengan kejelekan orang munafik itu sampai dengan An-Nisa ayat 147 yang merupakan akhir dari juz 5. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan juz 5, dan saya sarankan kembali tidak lupa untuk mengajak kepada semua bahwa untuk bisa memahami lebih detail Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an melalui media apapun itu, media cetak ataupun media elektronik, di Play Store ataupun di App Store banyak lah ya, ataupun di software-software Al-Qur'an kalau kamu dengan komputer biasanya ya, dengan PC lah ataupun laptop. Begitu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.